Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandila Citra Permata dengan NIM akhiran 1145. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perencanaan Pembangunan kelas B2 dengan dosen pengampu Bapak Sukron Makmun SS MSI. Di sini saya akan menyampaikan pendapat atau opini dari bahan materi yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu tentang program Food Estate. Program Food Estate itu merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang digunakan untuk program pengembangan di bidang pangan yang secara terintegrasi itu di dalam lingkup perkebunan, peternakan, dan juga pertanian di suatu kawasan tertentu. Program Food Estate ini dibuat sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia ini sebagai lumbung pangan nasional agar pasokan pangan di dalam negeri itu tidak kekurangan. Namun adanya program Food Estate ini masih menuai pro dan kontra. Meskipun adanya program Food Estate ini untuk kepentingan rakyat, pro dan kontra tersebut bisa terjadi karena program Food Estate tersebut itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar dan lahan yang cukup luas, dan juga fokus pelaksanaannya itu berada di kawasan hutan, baik itu hutan lindung maupun hutan produksi. Jadi ditakutkan nanti pembukaan lahan tersebut bisa menyebabkan permasalahan lingkungan dan juga membuat hewan-hewan langka itu menjadi punah. Yang investigasi sebelumnya dilakukan yaitu di daerah Gunung Mas di Kalimantan Tengah, mereka banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta ketika mereka membuka lahan. Ketika mereka membuka lahan itu mereka tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan pemanasan global dan juga menyebabkan banjir di beberapa daerah di kawasan Kalimantan Tengah. Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat ya, dan juga bisa merusak lingkungan, sehingga banyak orang yang tidak setuju dengan adanya program Food Estate ini. Meskipun banyak masyarakat yang menuai yang tidak setuju atau kontra terhadap program Food Estate ini, tidak sedikit juga para petani yang setuju atau pro terhadap program Food Estate ini, karena menurut mereka dengan adanya program Food Estate ini sangat menguntungkan dan berdampak positif terhadap pertanian mereka, terhadap hasil pertaniannya juga. Jadi menurut saya program Food Estate ini sangat mungkin untuk diteruskan demi mendukungnya ketahanan pangan nasional. Untuk beberapa permasalahan yang terjadi itu perlu ditambah lagi pengawasannya, seperti terhadap perusahaan swasta ini mereka harus lebih diberikan pengawasan terhadap pembukaan lahan dan harus disesuaikan dengan prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga kerusakan lingkungan tidak terjadi, bencana-bencana alam juga tidak bisa terjadi, hewan-hewan langka itu tidak punah, dan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan nasional demi ketahanan pangan di Indonesia, sehingga masalah pangan di Indonesia itu bisa teratasi. Yaitu rekomendasi solusi alternatif yang bisa dilakukan, yaitu solusi alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk mendorong kesuksesan program Food Estate ini adalah dengan memberdayakan kelompok warga desa dan juga BUMDes dalam mengembangkan sektor pertanian. Selain itu, program Food Estate ini juga harus didukung dengan kesiapan warga desa. Setidaknya warga desa ini bisa memahami dasar-dasar dari sistem produksi, distribusi, dan juga konsumsi, sehingga bisa tercipta iklim atau suasana usaha yang berkelanjutan. Sebagai salah satu contoh desa atau daerah yang berhasil dalam melakukan program Food Estate yaitu di Desa Gedabung, Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Desa ini itu mampu memberi kontribusi yang cukup besar terhadap jalannya pembangunan pertanian nasional melalui program Food Estate ini. Program Food Estate ini itu mendorong modifikasi cara dalam bertani, jadi dari cara lama
kemudian beradaptasi ke cara baru dengan teknologi yang lebih maju tentunya. Tujuan dari program food estate ini itu yaitu bisa meningkatkan jumlah produksi pertanian sampai ke penggunaan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pendapat saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.